Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan jelas ya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Coba dibaca Pak Haslan. Ragam konsep arsitektur kontemporer. Ya, kemarin kan Assalamualaikum. kita sudah belajar ya minggu lalu terkait pengertian arsitektur kontemporer, terus apalagi bahwa arsitektur kontemporer itu tidak ada satu gaya pun yang dominan. Terus arsitektur kontemporer itu eh, tumbuh dan berkembang subur di arsitektur postmodern. Terus arsitektur kontemporer juga ternyata ada dan tumbuh di era modernisme, yaitu itu arsitektur internasional stylenya Le Corbusier. Terus kemarin juga kita sudah diskusikan bahwa arsitektur kontemporer itu strukturnya canggih-canggih, ya kan? Materialnya ringan, ya kan? Terus apalagi ya kemarin itu lupa. Terus dia sangat menghargai arsitektur kesetempatan kita. Terus apalagi ya? Terus tim arsiteknya kecil, ya kan? Karena apa? Karena dibantu dengan sistem komputerisasi. Nah, ini materi hari ini adalah kelanjutan dari materi kemarin. Bahwa arsitektur kontemporer itu ternyata banyak derivatifnya, banyak turunannya, ya. Nah, mari kita bahas ragam-ragam konsep arsitektur kontemporer tersebut. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini kemarin Bapak lupa ya, Bapak lupa informasikan ke kalian bahwa perkembangan perkembangan sejarah arsitektur itu ada timelinenya, ya, ada matriks perkembangannya. Ya, jadi Bapak jelaskan di tabel ini. Jadi tabel ini ada kolom lokasi langgam yang berkembang. Terus di kolom ini tersebut ada abadnya. Abadnya itu mulai dari sebelum Masehi, ya, dan sesudah Masehi. Jadi di sini ada 1 Masehi, 2 Masehi, gitu, 3 Masehi. Nah, sebelumnya ini ada, ya, ada sebelumnya. Jadi 0 Masehi itu Isa Al-Masih, ya. Nah, bisa dipahami ya perkembangan matriks ini, ya. Jadi ini matriksnya. Jadi eh, menurut sejarah perkembangan arsitektur itu, menurut perkembangan sejarah arsitektur dunia itu dimulai dari, kelihatan ya kursornya Bapak? Kelihatan ya? Apa? Kelihatan ya? Jadi dimulai jadi perkembangan arsitektur di dunia itu dimulai dari arsitektur berdasarkan ini ya, matriks ini dimulai dari arsitektur Mesopotamia tahun 3000 sampai 612 sebelum Masehi. Ya, 3000. Ada juga yang mengatakan 5000, ada juga yang mengatakan 3000. Ini bisa dipahami ya? Bisa di ngerti nggak ini matriksnya? Bapak Ibu ngerti nggak? Maksudnya paham nggak ini matriksnya ini? Gambarnya, Pak, masih di slide 1 ini, Pak. Lah, berarti nggak usah dikasih lebar ya.
Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Kalau begini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ini, Kalau Pak. kalau Bapak next, kelihatan nggak? Tidak kelihatan kalau di saya, Pak. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain, Pak. Nggak kelihatan juga, Pak, kalau di next. Nggak kelihatan ya? Berarti nggak usah dikasih anu ya, dikasih full layar ya. Kalau gini kelihatan kan? Oh iya, Ya, kelihatan, Pak, Pak. kelihatan, Goyang-goyang Pak. kursornya, Pak. Ya, kalau gitu nggak usah dikasih full layar. Nah, jadi Bapak ulang ya. Jadi arsitektur, mudah-mudahan terlihat ya. Arsitektur, perkembangan arsitektur dunia itu dimulai dari arsitektur Mesopotamia. Tahunnya itu kelihatannya nih 3000 sampai 612 sebelum Masehi. Ada juga yang mengatakan 5000 sampai 612 Masehi. Terus yang kedua, turun lagi ke Mesir. Kan kalau sebelum Masehi kan dihitung mundur kan? Ya, paham ya, kalau Masehi kan dihitung mundur, mendekati angka 1 Masehi, angkanya kan mengecil kan? Ya, Ya, Iya, Pak. Pak, ya. Iya, oke. betul, Kalau Pak. sebelum Masehi, Pak. Nah, jadi yang pertama itu Mesopotamia, Mesir 2660 sampai 1075 sebelum Masehi, Asia Barat, Prakolombia, Indonesia juga termasuk, ya Indonesia itu termasuk. Oh, tapi Indonesia ini tahunnya 700 sampai tahun 1600-an Masehi. Terus, nah coba perhatikan, kelihatan ya Bapak ini Yunani, jadi arsitektur Mesopotamia sampai Indonesia ini disebut arsitektur kuna atau kuno atau apa ya, kuno atau ya itu antara itu arsitektur kuno atau kuna ya. Nah, mulai dari arsitektur Yunani 3000 sebelum Masehi sampai 300 500 apa nih? 300 Masehi, arsitektur Yunani sampai dengan Renaissance. Itu disebut arsitektur klasik. Arsitektur klasik itu sebutan orang Eropa terhadap arsitektur tradisionalnya. Bisa ya? Bisa ya? Jadi arsitektur Yunani Ya, sampai Pak, dengan bisa. Renaissance itu disebut arsitektur klasik. Nah, arsitektur Yunani sampai Renaissance ini adalah cikal bakal kebudayaan Eropa. Kata-katoin. Pintar Ricky main kata-kata. Oke? Jadi Oke, Pak. Yunani sampai Renaissance itu adalah arsitektur klasiknya, disebut arsitektur klasik. Arsitektur klasik itu arsitektur tradisionalnya Eropa. Oke ya? Nah, di era Renaissance ini kan tadi arsitektur Yunani sampai Renaissance itu arsitektur klasik. Nah, di era Renaissance ini mulailah timbul benih-benih arsitektur modern. Ya, di era arsitektur Renaissance ya, dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Jadi semenjak ditemukannya mesin uap itu di Inggris ya kalau nggak salah. Mesin uap oleh James Watt. Jadi mesin uap itu adalah apa ya? Mesin uap itu apa? Mesin apa tuh? Mesin uap itu adalah Mesin yang bertenaga pakai Pak, pakai batu bara. ya, jadi mesin uap itu adalah, jadi sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt ya? Nanti Bapak di ini ya, dikoreksi ya. Sama siapa ya? Nanti cari internet ya. Nah, ditemukan sama itu ya, sama mesin uap itu kan mesin uap itu digunakan sebagai
mesin untuk pabrik-pabrik kan? Iya kan? Jadi sejak ditemukannya mesin uap itu, jadi mesin uap itu digunakan untuk pabrik-pabrik. Nah, semenjak ada pabrik-pabrik itu, akhirnya terimbas juga pada arsitektur karena dibuatnya produk-produk bahan bangunan yang bermassa banyak. Jadi gitu. Jadi itu merubah suasana. Akhirnya kan ada revolusi industri, ya kan ada revolusi industri di Inggris ya. Revolusi industri di Inggris itu. Nah, semenjak itu di era Renaissance ini akhirnya mulailah benih-benih arsitektur modern. Nah, arsitektur modern itu mulai dari Renaissance, Bapak Ibu, sampai dengan sini, neovernakular. Sini. Bisa ya? Dipahami ya? Arsitektur modern. Nah, kemarin kan kita diskusikan bahwa arsitektur kontemporer itu ada di era arsitektur modern, yaitu di arsitektur internasional stylenya Le Corbusier. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi arsitektur modern itu ada benih-benihnya mulai dari arsitektur Renaissance sampai dengan arsitektur neovernakular. Nah, di mana posisi arsitektur kontemporer sekarang? Arsitektur kontemporer sekarang itu posisinya ada di arsitektur postmodernisme. Mulai dari tahun 1970-an sampai dengan sekarang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Ya, bisa, Pak. Ya, jelas ya. Jadi Ya. arsitektur kuno, arsitektur klasik, arsitektur modern sampai dengan neovernakular. Akhirnya arsitektur yang kita diskusikan kemarin, arsitektur modern itu tidak arsitektur modern itu dinyatakan dia meninggal dunia dengan dihancurkannya kemarin apartemen Pruitt Igoe di Amerika, yang tahu di daerah mana, di Amerika. Jadi kenapa arsitektur modern itu dinyatakan meninggal dunia? Karena ada konsep arsitektur modern yang mana? Yang apa? Ada konsep arsitektur modern yaitu dia ingin menyeragamkan semua bangunan-bangunan yang ada di dunia ini. Arsitektur modern itu dia tidak, ketika arsitektur modern berarsitektur, dia itu tidak memperhatikan aspek-aspek demografis setempat. Arsitektur modern itu tidak memperhatikan kesetempatan, kelokalan atau budaya suatu daerah. Dia mengabaikan itu. Nah, itulah yang ditentang oleh arsitektur postmodernisme. Jadi arsitektur postmodernisme itu dia melanjutkan arsitektur modern itu tidak ditinggalkan ya, tapi tetap dilanjutkan. Makanya namanya postmodernisme, tetap dilanjutkan dengan prinsip-prinsip, dengan penambahan prinsip-prinsip yang baru. Antara lain, dia itu sangat menghargai aspek-aspek demografi setempat, dia itu menghargai kesetempatan, kelokalan, dan kebudayaan setempat dalam berarsitektur. Oke ya, bisa ya. Jadi sekarang kita tuh di era kontemporer. Nah, arsitektur kontemporer itu termasuk di postmodernisme. Arsitektur postmodernisme itu banyak derivatifnya, banyak turunannya. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, ini adalah ragam konsep arsitektur kontemporer yang berasal dari postmodernisme.
Nah, coba dibaca Ibu Verlin. Ragam konsep arsitektur kontemporer. Yang pertama blok literatur, yang kedua critical regionalisme, yang ketiga komplementar arsitektur, yang keempat komputer aided design, poin selanjutnya konseptual arsitektur, digital morfogenis, dekonstruktivis, ke-9 futuris arsitektur, yang ke-10 high-tech arsitektur. Nah, ini ada yang dibaca tadi Ibu Verlin itu adalah itu tadi ragam konsep arsitektur kontemporer yang induknya tadi itu dari arsitektur postmodern. Nah, turunannya ini semua. Nah, ini Bapak Ibu tambahkan setiap item ini Bapak Ibu tambahkan arsitektur ya, misalnya arsitektur blok, arsitektur kritis regionalisme gitu ya, arsitektur komplementer, arsitektur ya, tambahkan semua arsitektur ya. Nah, lanjut Bu Perlin. Lanjut di nomor 11 itu ada industrial cheese, nomor 12 modern arsitektur, nomor 13 neo-modern arsitektur, nomor 14 neo-futuris, nomor 15 neo-historis, selanjutnya new classic arsitektur, new urbanis, nomor 18 novel arsitektur, nomor 19 postmodern arsitektur, nomor 20 sustainable arsitektur, dan lainnya. Ya, dan masih banyak lagi ya yang Bapak dapat cuman ini. Ya, ini masih ada lagi ya, enggak sampai sustainable arsitektur ya. Mungkin ada bioklimatik, ada ekologis, ada arsitektur hemat energi, ada arsitektur hijau gitu. Jadi masih banyak lagi. Ya, nanti Bapak Ibu tambahkan aja ya di depannya nih arsitektur industrial chic, arsitektur modern, arsitektur neo-modern, arsitektur neofuturisme. Nah, di arsitektur kontemporer itu kan kemarin kita sudah membahas bahwa tidak ada satu gaya pun yang dominan. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak ada konsep arsitektur yang kuno. Paham nggak maksudnya Bapak? Paham nggak? Jadi tidak ada konsep arsitektur itu yang basi. Jadi misalnya gini, di era apa arsitektur kontemporer bisa aja Bapak Ibu mengambil gaya arsitektur Kristen awal, arsitektur Bizantin, arsitektur Cina. Ngerti nggak maksudnya Bapak? Dibawa di era ini dengan bentuk bentuk kekinian. Oh iya Pak, ya mengerti. Ngerti ya? Jadi Ya. tidak ada di era arsitektur kontemporer itu tidak ada konsep-konsep arsitektur yang kuno, tidak ada. Paham nggak maksudnya? Ngerti ya? Jadi bisa aja arsitektur klasik yang misalnya dari Yunani sampai Renaissance itu dibawa kembali ke konteks kekinian, tetapi dimodifikasi, diubah secara kreatif dan inovatif. Bisa ya, paham nggak? Ngerti ya? Sehingga di arsitektur kontemporer ini tetap aja ada masuk arsitektur modern, walaupun dia dinyatakan sudah meninggal dunia. Ya, bisa ya? Nah, di arsitektur kontemporer juga ada arsitektur klasik baru. Ini kan arsitektur klasik tadi, dari Yunani sampai dengan Renaissance. Ya, tapi tetap ada arsitektur klasiknya, tapi klasiknya ada kata new barunya, ada neo historism, ya itu. Jadi tidak di era kontemporer ini tidak ada konsep arsitektur yang kuno, ya. Arsitektur yang kuno itu diangkat kembali dengan diberi kreativitas dan inovasi, gitu. Sehingga arsitekturnya terkini. Bisa dipahami ya?
Bisa, Pak. Iya, Oke. bisa, Pak. Nah, di sini akan kita bahas satu-satu ragam arsitektur kontemporer tersebut. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah arsitektur blob. Blobitecture, ya, kalau kita bahas Indonesia kan menjadi arsitektur blob. Coba dibaca Pak Milson. Siap, Pak. Arsitektur blob. Poin 1, blob arsitektur adalah seni dan ilmu merancang dan konstruksi bangunan berdasarkan pada bentuk gumpalan benda berbentuk gel. Padatan bisa dilakukan dengan menggunakan program gambar komputer berbasis manipulasi bentuk binary large object blob. Poin 2, blobitecture merupakan eksplorasi bentuk dari gaya arsitektur organik yang menjadi salah satu gaya dalam desain arsitektur dengan bentuk yang organik, tampak hidup, berbentuk aneh seperti gumpalan yang menggunakan alat bantu, perangkat lunak komputer dalam penyempurnaan kualitas desain. Nah, blobitecture itu kan dia terinspirasi dari arsitektur organik. Nah, sedangkan kalau kita lihat di timeline-nya ini ada nggak arsitektur organik di sini? Nggak ada ya? Nah, arsitektur organik itu tumbuh. Oh, ini organis ada kan? Kelihatan ya? Nah, arsitektur organis itu tumbuh dan berkembang subur di arsitektur modern. Nah, di era arsitektur kontemporer ini itu diangkat kembali dengan metode yang baru. Nah, arsitektur organik itu pada prinsipnya dia bentuk-bentuk bangunannya itu terinspirasi dari bentuk-bentuk zat-zat makhluk hidup, bentuk-bentuk zat-zat makhluk hidup atau gel, gumpalan, DNA begitu. Ya, dan itulah yang diwujudkan ke bentuk bangunan. Arsitektur kontemporer itu dia selalu prinsipnya futuristik. Futuristik artinya dia selalu menciptakan bentukan-bentukannya itu baru, berbeda dari yang konvensional, gitu ya. Itu arsitektur kontemporer. Nah, ini contohnya arsitektur blob. Ya, ini contohnya arsitektur blob. Jadi ini adalah bangunan, Bapak ambil di internet, yellow cephalopod apa ya, for Praha. Bapak nggak tahu jenis bangunannya apa. Yang jelas, jadi seperti begini ya, bentuk-bentuk arsitektur blob. Bentuk-bentuknya itu kayak gel, gelembung-gelembung. Terus yang paling menarik adalah seperti alien, ya kan, seperti alien ya, seperti makhluk luar angkasa. Jadi tidak kontekstual dengan sekitarnya. Jadi bangunan itu seolah-olah jatuh dari negeri anta berantah di sebuah lokasi. Itu arsitektur blob. Jadi bangunannya itu tampak asing dengan daerah sekitarnya. Jadi kalau kita sebagai pengamat kita tuh kaget, ih, benda apa ini? Bangunan apa ini? Jadi arsitektur blob itu seperti itu. Nah, ini juga contohnya arsitektur blob. Coba dibaca Fadli. Spoti Stadium for Belarus. Ya, Pak. Ya, dibaca, silakan. Spoti Stadium for Belarusian Football Club FC Bet Borisov. Ya, ini Bapak ambil juga di internet, di Pinterest. Jadi arsitektur blob itu seperti ini.
ya, bentuknya lengkung-lengkung, ya, bulat-bulat seperti makhluk apa ya? Ya, bentuk-bentuk organik, ya, makhluk-makhluk apa? Laut misalnya, ya. Jadi dia bentuknya eh apa sih? Seperti kayak dinosaurus, ya, kayak begitu. Ya, jadi bentuknya eh, berbentuk gel, ya. Ini arsitektur blob. Nah, ini juga arsitektur blok yang ada di Inggris. Coba dibaca, Fadli. Selfridges Department Store, Birmingham, UK. Nah, ini juga ya. Ini juga ini fasadnya tuh multifaset ya. Oke, yang kemarin kita sudah bahas ya juga bahwa arsitektur kontemporer itu fasadnya tuh multifaset. Dia bisa berubah warna. Nah, bangunan ini juga Selfridges ini, department store ini juga fasadnya tuh multifaset. Ya, dia bisa berubah warna. Nah, inilah arsitektur blok ya. Jadi Bapak Ibu kalau tugas akhir ya bisa ambil pendekatan arsitektur blob ya. Karena sudah belajar arsitektur kontemporer. Nah, coba dibaca Fadli. Guggenheim Museum, Bilbao di Spain. Di Spanyol ya, ini ciptaan nanti Bapak dikoreksi kalau salah, Frank Gehry ya, Frank Gehry ini ciptaannya Frank Gehry. Ini adalah museum, jadi ini termasuk dengan arsitektur blob atau ini juga bisa dikategorikan sebagai arsitektur dekonstruksi ya, boleh. Jadi pengamat boleh bisa menginterpretasikan seluas-luasnya. Ya. Nah, ini juga dibaca Fadli. Experience Music Project and Size Museum and Hall of Fame, State USA. Nah, ini juga termasuk arsitektur blob. Nah, coba ini juga bisa kita kategorikan sebagai arsitektur dekonstruksi. Coba kita perhatikan, tidak ada satupun elemen-elemen bentukannya ini yang sama. Ya, semua itu berbeda-beda bentuk. Ya, semua itu berbeda-beda bentuk. Nah, coba dibaca Pak Milson. Siapa? Kunsthaus Grace Art Museum, Graz di Austria. Nah, ini juga arsitektur blob. Ya. Nah, sebenarnya Bapak juga punya anak bimbingan S1 UHO, dia juga ambil pendekatan arsitektur blob. Ya, yang dia desain itu hipermarket Lantatur, hipermarket layanan tanpa turun. Jadi belanjanya itu pakai mobil. Nah, pendekatannya itu arsitektur blob. Nah, arsitektur blobnya itu kita terinspirasi sebenarnya dari museum ini. Tapi kita tetap ambil bentuk-bentuk organik di lokal setempat. Nah, bentuk-bentuk organik yang kita ambil itu adalah bentuk teripang. Seru toh? Nah, seperti itu. Nah, coba kita perhatikan bangunan ini. Ya, apa nih? Kulit dindingnya kan tampak licin ya. Jadi seperti itu, tampak licin. Terus tiba-tiba ada bentuk kotak ya yang menempel aja di bangunan itu. Nah, ini ciri-ciri arsitektur kontemporer. Ya. Nah, ini arsitektur blob. Ini kayak teripang kan? Nah, ini juga coba dibaca Pak Milson. Siapa? Sanaduk House, Kissimmee, Florida, USA. Nah, selain bangunan-bangunan yang berskala besar, ya, ada juga rumah ya yang berkonsep arsitektur blob, ya. Ini kayak labu ya. Jadi dia kayak gel-gel begitu ya, kayak gelembung-gelembung. Blob itu gelembung, ya, kayak gelembung-gelembung begitu.
Nah, ini juga ya yang terbaru. Coba dibaca, Milson. Siap, Pak. Allianz Arena Munich, Jerman. Nah, ini kita sudah bahas kemarin ya. Ya, ini juga termasuk arsitektur blob. Ya. Nah, silakan dibaca, Fadli. Miki Disaster Management Park Benz Dome di Miki City, Jepang. Nah, ini juga bisa kita kategorikan sebagai arsitektur blob. Nah, lanjut Fadli. The Sage Gateshead Neustel, UK. Nah, ini juga ya, bentuknya kayak keong kan? Keong. Nah, ini kayaknya ini ya. Apa tuh? Stasiun ya. Kayaknya ya, kayak stasiun ya. Nah, selain bentuk-bentuk bangunan, ada juga bentuk-bentuk sculpture. Ya, silakan dibaca. Fadli. The Tower Doetinchem di the Netherlands. Ya, kemarin kan kita sudah bahas arsitektur kontemporer ya, selain bangunan, dia juga seni patung dan sculpture. Ya, berkembang. Nah, ini tadi adalah bentuk-bentuk termasuk dalam arsitektur blob. Ya, yang mungkin Bapak Ibu belum pernah lihat ya. Jadi inilah arsitektur blob ya di era arsitektur kontemporer. Nah, sekarang dibaca Pak Haslan. 2. Arsitektur regionalisme kritis. Nah, ini. Silakan Pak Haslan. Arsitektur regionalisme kritis itu istilah kritikal regionalisme pertama kali digunakan oleh Alexander Sonis dan Liane Lefebvre pada era 80-an, juga oleh Kenneth Frampton yang kemudian mempopulerkan istilah tersebut. Kritikal regionalisme muncul sebagai reaksi dari aliran modernisme dan postmodernisme, berusaha menggunakan prinsip-prinsip modern tetapi berawal dari lokalitas. Nah, poinnya ini ya, berusaha menggunakan prinsip-prinsip modern namun berawal dari lokalitas. Ya, dilanjut Pak Haslan. Frampton ada dalam esainya mengatakan bahwa kritis adalah untuk mengadaptasi nilai-nilai universal modernisme sekaligus mempertimbangkan konteks geografis suatu bangunan. Frampton tidak merujuk langsung pada folklore, melainkan pada iklim, pencahayaan, topografi, dan lokal tectonic form yang dapat dimengerti sebagai kondisi historis dan geografis dalam pembangunan. Nah, itu yang kita kemarin, itu tadi yang telah kita diskusikan di awal, bahwa arsitektur modern itu dia tidak mempertimbangkan aspek-aspek demografis setempat. Nah, di regional kritis itu dia mengkritisi itu ya, sehingga dia fokus ke aspek-aspek demografis setempat, bahwa setiap wilayah, setiap daerah, setiap negara itu punya karakteristik tersendiri ya, sehingga itu bisa dibawa ke bangunan. Bisa dipahami ya? Siapa? Nah, Bisa, misalnya Pak. ini ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat Menara Messiniaga ciptaan Kenyang. Nah, Menara Messiniaga ini yang berbentuk seperti ini itu dihasilkan dari aspek-aspek demografis setempat. Paham nggak maksudnya Bapak? Paham ya? Nah, Pak. misalnya ini Menara Messiniaga ini, kenapa bentuknya seperti begini? Ya, kenapa bentuknya seperti begini? Karena dia mempertimbangkan iklimnya,
dia mempertimbangkan angin, dia mempertimbangkan apalagi matahari mungkin, dia mempertimbangkan tapaknya, ya seperti kita membuat sama ketika kalian membuat konsep analisis tapak. Paham nggak maksudnya Bapak? Sehingga tercipta bangunan. Kenyang itu seperti itu. Sehingga bentuk bangunannya itu seperti ini. Jadi ketika dia mendesain, bentuknya itu dia tidak diabaikan dulu. Yang dia utamakan, yang dia utamakan di posisi pertama adalah aspek-aspek demografis setempat dulu. Paham nggak maksudnya Bapak? Ngerti nggak? Paham, Pak, Paham, paham. Sehingga bentuk bangunannya seperti ini. Bentuk bangunannya bulat, mungkin karena ada pengaruh angin. Bentuk bangunannya banyak bukaan, mungkin karena dia mempertimbangkan angin. Bentuk bangunannya apa tuh namanya? Ada menaranya, terus ada podiumnya di bawah karena dia mempertimbangkan tapak terkait tektoniknya mungkin. Jadi seperti itu. Jadi Kenyang ini sangat memperhatikan aspek-aspek demografi setempat. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai arsitektur regionalisme kritis. Re itu kan kembali, regional itu wilayah, ya kembali ke wilayah gitu. Bisa ya? Ya, sehingga Pak. terciptalah menara Messi-Niaga ini. Jadi menara Messi-Niaga ini bentuknya seperti ini karena pada tahap pertama yang dipikirkan oleh arsiteknya si Kenyang itu aspek-aspek demografis setempat. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Iya Pak, bisa. Nah, ini juga ya, selain menara ciptaan Kenyang ini, ada juga mall di Zimbabwe, Afrika. Nah, mall itu terinspirasi dari sarang semut. Sarang semut. Jadi kan di Zimbabwe itu kan negara tropis, tapi tropisnya kering ya, panas sekali. Nah, ketika arsiteknya mau membangun mall, dia itu ada masalahnya ya. Masalahnya adalah karena negara Zimbabwe itu panas sekali, sehingga kalau mendirikan mall yang berlantai banyak itu tentu menggunakan pendingin bangunan kan. Nah, pendingin bangunan di daerah di negara Zimbabwe itu cukup mahal. Nah, karena dia tidak mau menggunakan alat pendingin yang mahal tersebut, akhirnya dia berpikir bagaimana caranya bangunan mall yang dia ciptakan itu tetap sejuk di dalam. Nah, akhirnya dia eksplor lagi, akhirnya dia terinspirasi dari sarang semut yang ada di Zimbabwe. Nah, lihat sarang semut tersebut. Jadi ini kalian bisa kelihatan ya? Kelihatan Bisa Ya, ya? Pak, kelihatan. Nah, ini sarang semut kan dia itu berongga-rongga. Ya, dia berongga-rongga sehingga semut-semut yang ada di dalam itu bisa bernapas dengan baik. Jadi intinya adalah bahwa sarang semut itu mempunyai sistem pernafasan yang baik. Nah, pola pernafasan sarang semut yang baik ini dia terapkan di bangunan ini. Nah, bangunannya ini coba kalian perhatikan, mirip sarang semut kan karakteristiknya. Ya, jadi dinding-dindingnya ini bukan dibangun pakai hebel, bukan, tapi tetap menggunakan batu merah lokal setempat. Dan polanya itu sama dengan pola sarang semut.
Jadi bangunannya itu bisa bernapas dengan baik. Karena bangunannya itu dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai pola pernapasan yang baik seperti sarang semut. Nah, ini metodenya di sini ya. Nanti bisa kalian cari-cari di internet. Nah, ini polanya ya. Jadi polanya itu nah ini dindingnya itu kan mirip sarang semut. Jadi berongga-rongga. Jadi angin yang melintasi gedung ini bisa melewati dengan baik. Dan di bawah sini itu angin itu ditangkap juga di daerah sini. Nah, ini angin itu ditangkap. Ya, ditangkap. Nah, ditangkap sehingga bisa masuk ke ruangan ini. Ya, ada cool air shaft-nya. Ya, mungkin juga dia menggunakan alat pendingin, tapi alat pendinginnya mungkin cukupan saja, ya cukupan saja. Nah, sehingga di luar temperaturnya 80 derajat Fahrenheit, di dalam itu bisa sampai 57 derajat Fahrenheit dengan metode konsep tadi sarang semut. Ini bisa kita kategorikan sebagai regional kritisisme karena berdasarkan dia terinspirasi dari bentuk-bentuk kelokalan setempat. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi itulah arsitektur regionalisme kritis. Ya, jadi dia lokal, tapi dia menempatkan pola berpikirnya, dia menetapkan pada tahap pertama itu aspek-aspek demografi setempat. Ya, inilah yang tidak dipunyai di arsitektur modern. Bisa ya? Iya, Pak. Nah, kita lanjut. Coba dibaca Pak Firman. Mana nih Pak Firman ini? Coba dibaca Ibu Herlinawati. 3 arsitektur komplementer. Ibu Herlinawati baru gabung ya? Dari tadi, Pak. Enggak, maksudnya yang kemarin. Oh, tidak kemarin kebetulan. Enggak dapat jaringan. Oh iya, nanti Bapak kirimkan materinya ya. Nanti Iya, Pak. dibaca-baca ya. Minggu lalu. Iya. Materi minggu lalu nanti Bapak kirimkan ya. Iya, Pak. Oke. Silakan dibaca Ibu Herlin. Arsitektur komplementer. Arsitektur komplementer adalah gerakan dalam arsitektur komplementer yang mempromosikan praktik arsitektur yang berakar pada pemahaman konteks yang komprehensif. Yang kedua, arsitektur komplementer bertujuan untuk berkontribusi pada lingkungan sedemikian rupa untuk melanjutkan dan meningkatkan atau menekan kualitas yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini arsitektur komplementer ya, komplet. Komplet itu kan kompleks. Ya, gitu ya. Kompleks. Jadi arsitektur komplementer itu ya kompleks. Ya. Coba dibaca Ibu Herlinawati. Complementary architectural dialogue of past and present. Cenderung ke revitalisasi. Nah, kalau Bapak interpretasikan seluas-luasnya, arsitektur komplementer itu kan dia komprehensif, holistik. Nah, ada kecenderungan dia itu ke revitalisasi. Bapak Ibu tahu kan artinya revitalisasi? Iya, Pak. Tahu kan? Iya. Revitalisasi? Iya, Pak. Tahu kan? Itu kembali, vital, penting, kembali dipentingkan. Gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi arsitektur komplementer itu dia cenderung ke revitalisasi. Nah, revitalisasi itu Bapak Ibu dalam berarsitektur
dalam berarsitektur itu ini sangat kompleks kan, tadi dia bilang komprehensif kah? Dalam berarsitektur secara apa? Secara apa tadi? Komprehensif ya? Secara komprehensif atau holistik. Nah, holistik. Nah, komprehensif holistik di sini itu misalnya Bapak Ibu, dia itu memperhatikan faktor-faktor non fisik. Faktor-faktor non fisik di luar arsitektur. Misalnya, bagaimana setelah bangunan itu dibangun, bagaimana perekonomian masyarakat sekitar. Bagaimana apalagi? Bagaimana apalagi? Bagaimana apalagi? Bagaimana apalagi? Paham nggak maksudnya Bapak? Ya Pak, paham. Ya, jadi dia memperhatikan tuh faktor-faktor di luar arsitektur. Jadi ketika itu bangunan didesain, bagaimana efeknya tuh ke masyarakat, gitu. Itu namanya revitalisasi atau komprehensif holistik. Paham ya? Misalnya ketika bangunan itu didesain, bagaimana perekonomian masyarakat terimbas nggak? Gitu. Paham ya? Ngerti ya? Bisa ya? Ya Pak, bisa Pak. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Misalnya ini ya, coba dibaca Ibu Herlin. Pabrik gula Colomadu di Kabupaten Karanganyar. Kemudian Jawa Tengah. Nggak kelihatan di layar, Pak. Oh, nggak Pabrik gula Colomadu disulap menjadi kawasan komersial. Ya, ini kan ada pabrik gula Colomadu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi pabrik gula tersebut peninggalan Belanda, terus pasif, ya pabrik gula tersebut pasif, ya akhirnya direvitalisasi, divitalkan kembali, ya menjadi kawasan komersial. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, itu arsitektur komplementer. Ya, saya kira banyak. Misalnya ada misalnya benteng. Ya, benteng tersebut pasif, benteng peninggalan kolonial. Saya kira banyak di negara-negara lain. Benteng tersebut pasif, tapi oleh daerah setempat divitalkan kembali, misalnya menjadi kawasan wisata atau restoran misalnya, atau motel misalnya, itu divitalkan kembali sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Bisa ya? Nah, ini sekarang ya kawasan komersial de Colomadu ya. Jadi ya, akhirnya bisa meningkatkan pendapatan daerah karena bisa menjadi salah satunya menjadi kawasan wisata. Itu namanya divitalkan kembali. Atau itu bisa kita kategorikan sebagai arsitektur komplementer. Nah, ini ya, coba dibaca Fadli. Lapangan Karebosi 1990-an. Nah, ini lapangan Karebosi ya tahun 1990-an ya. Ya, setelah ditingkatkan, direvitalisasi menjadi seperti ini. Jadi di bawahnya ini kan ada mall kan? Iya kan? Di Iya, Pak, bawah bertingkat. Iya di Pak. lapangan Karebosi ini ada mall. Nanti rencananya di sini ada stasiun monorail. Ya, jadi ditingkatkan kembali sehingga vital kembali. Itu arsitektur komplementer. Sehingga setelah ditingkatkan kembali ya bisa meningkatkan pendapatan daerah. Ya. Nah, itu arsitektur komplementer yang holistik dan komprehensif. Ya, bisa ya?
Coba Siapa? dibaca Pak Haslan. 4. Arsitektur komputer aided atau desain CAD. Nah, ini ya. Coba dibaca. Silakan Pak Haslan. Arsitektur komputer aided design atau CAD yaitu salah satu software yang ada hingga sekarang, yaitu Computer Aided Design CAD. Software ini membantu kita untuk memvisualisasikan, memberi detail, mengoptimumkan, dan merealisasikan dari desain yang kita buat. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah ini ya, sudah pakai CAD semua ya. Jadi mana ada zaman sekarang ya, maksudnya eh, mahasiswa yang menggambar pakai kertas roti atau kertas kalkir ya sudah tidak ada ya. Lanjut Pak Haslan. Di era ini sudah tidak ada lagi mahasiswa yang menggambar pakai kertas roti atau kalkit. Seharusnya para mahasiswa arsitek tidak perlu lagi menggambar pakai kertas. Ya seharusnya ya, kalau menurut Bapak seperti itu ya. Karena kita menyesuaikan juga dengan zaman kekinian ya. Coba lanjut Pak Haslan. Sudah tidak ada lagi menggambar yang sulit, sehingga bentuk bangunan sekarang yang rumit-rumit tumbuh dan berkembang subur. Iya, karena bantuan sistem komputerisasi ya, misalnya kayak bangunan ini kan sudah tidak sulit lagi ya kalau kita menggunakan misalnya CAD atau SketchUp atau parametrik misalnya ya. Jadi bangunan-bangunan yang sulit ini sudah sudah eh, mudah lagi di desain ya. Itu arsitektur CAD. Lanjut Pak Ibu Perlin. Poin kelima ada arsitektur konseptual. Nah, ini arsitektur konseptual. Ya, silakan. Arsitektur konseptual adalah bentuk arsitektur yang memanfaatkan konseptualisme. Arsitektur ini sering ditandai dengan pengenalan ide atau konsep dari luar arsitektur sebagai sarana untuk memperluas disiplin arsitektur. Untuk poin keduanya yaitu arsitektur ini menghasilkan jenis bangunan yang pada dasarnya berbeda dari yang diproduksi oleh para arsitek sebagai master bangunan. Nah, di arsitektur konseptual itu, di era kontemporer ini, kita itu dalam mendesain bangunan, tidak mesti sumber inspirasinya itu misalnya dari bangunan tradisional melulu. Bisa aja mungkin dari perahu, bisa aja mungkin dari kelapa, bisa aja mungkin dari kakao, bisa aja mungkin dari tebu. Jadi artinya bahwa arsitektur itu secara konsep bisa diperluas berdasarkan potensi-potensi apa yang ada di daerahnya kita. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi dalam berarsitektur itu kan sekarang kalau mahasiswa mengadaptasi misalnya arsitektur tradisional, pada umumnya selalu mengadaptasi bentuk rumah tradisionalnya. Itu terus. Ya padahal kalau kita mau berpikir secara luas, ya bisa kita mengadaptasi dari bentukan-bentukan potensi daerahnya kita masing-masing. Ya, misalnya misalnya Ibu Ferlin, mohon maaf kampungnya di mana? Di Muna Barat, Pak. Nah, di Muna. Ya, ketika Bu Ferlin mau mendesain misalnya, bisa menggunakan potensi-potensi apa yang ada di sana. Misalnya apa potensi yang ada di sana, Bu Ferlin? Selain rumah.
Misalnya di Raha itu ada Goa Liang Kabori kan, Bu Perlin? Ya, Pak. Nah, di Goa Liang Kabori itu ada tulisan manusia purba berupa perahu ya. Nah, perahu Iya, itu Pak. misalnya bisa Ibu Perlin jadikan sumber inspirasi untuk misalnya bangunan perkantoran. Begitu. Itu secara konseptual. Bisa Bu Perlin ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut Bu Perlin dibaca. Silakan. Lanjut, dalam arsitektur konseptual, bangunan ditempatkan bukan pada posisi pertama dibandingkan dengan ide atau gagasan. Gagasan misalnya dihasilkan dari teks bahasa, instalasi seni, potensi lokal, dan seterusnya. Arsitektur konseptual adalah Diller Plesko Video, Bernard Sumi, Peter Eisenman, dan Rem Koolhaas. Nah, ini adalah arsitektur konseptual ya. Nah, kita kan juga pola S1-nya kita kan sistemnya berpola arsitektur konseptual. Jadi yang diutamakan itu Ibu Perlin adalah ide gagasannya. Bisa ya? Paham ya maksudnya? Ya? Iya, Pak, paham. Jadi konseptual itu yang diutamakan itu ide gagasannya, idenya. Ya, sehingga kelak idenya itu bisa bermanfaat terkait bisa bangunannya itu bermanfaat kelak oleh masyarakat gitu. Bisa ya maksudnya ya? Nah, coba dibaca Ibu Perlin. Straube School is a campus for secondary school in Malawi. The school will be built from wooden frames topped with straight ballasts, arranged linearly to care from that very in height. Ya, jadi ini adalah konsep ya, konsep sekolah dasar, secondary school itu SMP ya. Elementary school sekolah dasar. Jadi mungkin ini adalah konsep sekolah SMP di mana nih? Di Malawi, Afrika. Nah, bangunan ini ya, konsep bangunan ini diambil dari potensi lokal setempat, yaitu jerami-jerami ini. Ya, jadi bangunannya didirikan dari jerami. Itu konsep. Jadi bisa kita masukkan konsep straw bale gitu. Bisa ya? Bisa ya? Iya, Bisa, Pak. Pak. Nah, kemarin juga ada anak bimbingan Bapak, dia ikut lomba. Ya. Judulnya itu konsep Mbah Libas. Jadi konsep Mbah Libas. Mbah itu artinya limbah batang kulit sagu. Jadi dia mendesain rumah MBR, rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dengan konsep Mbah Libas itu limbah kulit batang sagu gitu. Ya itu konsep, itu konseptual. Ya, coba dibaca. Pak Ahmad enggak ada ya? Pak Ahmad silakan. Low cost shipping container housing 5 Peru. Oke, stop. Ya, ini aja. Jadi ini adalah konsep rumah kontainer di Peru. Nah, konsep-konsep ini diperkenalkan oleh masyarakat sehingga kelak bisa menjadi konsep perumahan di negara Peru. Kayak gitu. Kan bisa ya, gampang aja ya. Ini kan sering kita lakukan kan? Ya, jadi konsep-konsep. Ya. Coba dibaca Ahmad, silakan. Infinity London. Nah, ini adalah konsep kolam renang. Ya, yang dibuat oleh siapa ini? Ya, jadi dia didirikan pakai kaca akrilik yang transparan. Jadi ini adalah konsep
kemungkinan untuk kolam renang masa depan. Jadi gitu, konseptual gitu. Ya. Ya, Bapak kira sering kita lakukan ya. Coba dibaca Ahmad. Norte Dame Glass Roof Proposal Paris. Oke, ini juga konsep ya. Tapi kayaknya kalau di negara kita sulit ya. Jadi konsep atap ya yang menggunakan atap kaca, glass, atap kaca ya. Ya itu konsep. Dan mungkin apa? Mungkin kelak akan bisa digunakan ke depannya, itu konsep. Nah, ini juga coba dibaca Ahmad. Preikestolen Butik Hotel Rogaland Norway. Nah, ini ada konsep hotel ya yang mungkin ada di daerah tebing tinggi ya. Ini konsep ya. Jadi konsepnya seperti itu. View-nya coba lihat ya. Arah view-nya balkon-balkon ini. Jadi view yang dijual. Itu konsep ya, itu konsep. Nah, coba dibaca Andi Fadli. House inside a rock, Saudi Arabia. Nah, ya, jadi hotel ya di daerah-daerah sekitar ya banyak potensi batu-batu ya, itu bisa dijadikan sebagai misalnya hotel atau rumah. Itu konsep ya, konsep batu, apa konsep rumah di batu ya. Saya rasa juga ada anak Unusra yang namanya Irwanto, dia juga gunakan konsep seperti ini ya untuk tugas akhirnya. Nah, ini juga coba dibaca Fadli. Twin by Anthony G. Nah, ini konsep apa? Bangunan yang menggunakan konsep angin. Ya. Konsep angin, ya. Saya kira kalau struktur-struktur puntir begini ya yang tampak terdistorsi, ya ini kan termasuk dalam kategori arsitektur kontemporer, ya. Ini bisa sebagai konsep apa? Konsep angin ya pada bangunan apa gitu, ya. Ini juga konsep rumah pertanian, ya, rumah pertanian, ya, misalnya untuk para petani atau mungkin apa pertanian organik, ya, ini bisa. Nah, ini juga ya konsep rumah untuk hidup di planet lain. Nah, itu konsep, ya, itu konseptual, ya. Nah, jadi di arsitektur kontemporer itu tadi banyak derivatifnya, banyak turunannya ya. Nah, sekarang coba dibaca siapa nih? Pak Basri. Arsitektur digital. Ya, silakan Pak Basri. Arsitektur digital adalah suatu ilmu yang muncul dengan memanfaatkan kemajuan di rancangan teknologi dan teori untuk mengartikan dan menggambarkan bentuk-bentuk baru dari ruang kota dan bangunan. Nah, apa artinya nih? Suatu ilmu yang muncul dengan memanfaatkan kemajuan. Oh ya, oke. Berarti menyangkut teknologi nih Pak. Ya, ya, teknologi untuk rumah ya, untuk bangunan. Iya, iya. Teknologi pintar ya, rumah pintar atau konsep arsitektur smart house gitu ya. Coba dilanjut Pak Basri. Arsitektur digital tidak hanya terkait dengan alat untuk visualisasi, komunikasi, perencanaan produksi, akan tetapi juga termasuk dalam pengembangan konsep desain akibat perubahan teknologi.
perkembangan teknologi digital seperti artificial intelligence (AI), advanced robotic, Internet of Things, 3D printing, dan augmented reality. Virtual reality mendorong kehidupan yang lebih dinamis, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, di mana saja orang bisa hidup ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, kalau ini ya, kalau maksudnya arsitektur digital itu bahwa saya kira banyak ya di internet sekarang ya, apalagi di TikTok ya. Jadi perangkat teknologi rumah pintar saat ini ya semakin canggih ya dengan disematkannya internet pada rumah ya sehingga dapat digunakan menggunakan smartphone. Ya, bisa ya misalnya kita masuk rumah ya menggunakan smartphone pagar terbuka. Begitu kan? Kita masuk Betul, rumah pakai pakai handphone saja pintu sudah terbuka. Kita menyalakan lampu pakai handphone saja lampu sudah menyala. Ya itu sekarang berkembang di era di arsitektur kontemporer namanya arsitektur digital. Nah, sekarang banyak saudara-saudara kita di IT dia mengembangkan smart house itu ya smart house itu. Nah, seharusnya kita juga arsitektur bisa berkolaborasi dengan saudara kita di IT. Ya, misalnya mengunci pintu, TV, security kamera. Saya kira sudah ada ya sekarang lewat perangkat HP Android. Ya, pencahayaan ya ke apa? Ke alat-alat alat pendingin bangunan ya sekarang sudah bisa menggunakan handphone atau HP Android. Yaitu namanya arsitektur digital. Jadi di era kontemporer itu ya berkembang juga arsitektur digital. Ya, lanjut dibaca Pak Milson. Siapa? Arsitektur digital morphogenesis. Nah, apa itu arsitektur digital morphogenesis ya? Coba dibaca. Arsitektur digital morphogenesis. Poin 1, arsitektur digital morphogenesis adalah konsep generatif yang berevolusi sesuai dengan fungsi objek maupun kondisi lingkungan sekitar yang berbasis digital, di mana proses ini mencakup pertumbuhan, perbaikan, adaptasi, dan evolusi. Ya, silakan. Arsitektur digital morphogenesis. Strategi transformasi sebagai berikut. Pertama, performatif, topological, datascapes, non-Euclidean geometries, parametric, metamorphic, genetic, yang terakhir dynamic of files and force. Nah, arsitektur digital morphogenesis ini artinya bahwa itu tadi bahwa bentuk-bentuk bangunan itu tercipta dari sistem komputerisasi itu. Ya, sistem komputerisasi itu. Nah, coba dibaca Pak Milson. Salah satu contohnya adalah arsitektur parametrik. Satu, arsitektur parametrik adalah unsur-unsur desain yang memanipulasi dan menginformasikan bentuk-bentuk geometri dan struktur yang kompleks. Dua, istilah parametrik berasal dari matematika, yaitu persamaan parametrik. Konsep arsitektur parametrik mempertimbangkan aspek-aspek demografis setempat seperti iklim, geografi, geologi, budaya, dan lain sebagainya. Ini ada video tapi bisa kalian nonton kah? Coba. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak layar hitam. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Wendy di channel Mr. Parametric.
Kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu arsitektur parametrik atau desain parametrik. Karena istilah ini itu sudah mulai familiar, dikenal atau didengar di dunia arsitektur. Nah, mungkin ketika kita mendengar istilah arsitektur parametrik atau desain parametrik, yang terlintas di pikiran kita itu adalah desain bentuk bangunan yang kompleks, yang rumit, yang dekonstruktif, atau yang futuristik. Atau bisa juga yang terlintas di pikiran teman-teman semua adalah Zaha Hadid atau Frank Gehry, yang dikenal sebagai arsitek dengan karya-karya bentuk bangunan yang kompleks, yang unik, dan atraktif. Tapi apa sih sebenarnya arsitektur parametrik itu? Secara sederhana, saya mengartikan arsitektur parametrik itu adalah sebuah rancangan bangunan ataupun sebuah proses merancang yang melibatkan teknik pemrograman dengan bantuan algoritma. Nah, mungkin penjelasan saya tadi itu masih sulit untuk dimengerti, tetapi tidak apa-apa karena di sini saya sudah menyiapkan sebuah ilustrasi yang bisa memberi petunjuk kepada teman-teman supaya bisa lebih gampang memahami arsitektur parametrik. Oke, di layar sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ada sebuah objek desain yang bentuknya itu berubah-ubah. Dan di sebelah kanan itu ada semacam penggeser angka atau juga grafik yang kalau saya ubah, dia akan menyebabkan perubahan bentuk objek desain itu terjadi. Nah, intinya di sini tuh saya bisa melakukan eksplorasi dan manipulasi bentuk secara instan berbasis pada perubahan parameter yang ada di sebelah kanan ini, teman-teman. Nah, di sini itu kata kuncinya adalah parameter, di mana suatu desain itu tercipta dari berbagai parameter yang bisa saya definisikan dalam proses desain. Biasanya, arsitek itu mengembangkan ide atau gagasannya melalui sketsa tangan, gambar 2 dimensi, ataupun dengan menggunakan software-software gambar seperti CAD, ataupun 3D digital modeling menggunakan SketchUp atau 3D Max, yang mana cukup familiar dan sering digunakan oleh para arsitek atau desainer. Nah, dalam hal ini, arsitek itu berkutat langsung pada visualisasi objek, menggambar atau memadukan garis, membuat bidang, dan memadukan bentuk solid. Nah, sedangkan di desain parametrik, kita tidak langsung berkutat pada penggambaran atau visualisasi suatu objek, tapi kita mewujudkan gagasan desain melalui pemrograman untuk mendefinisikan hubungan, aturan, pola dari suatu bentuk geometri. Jadi pada desain parametrik, desainer itu terlebih dahulu membuat rangkaian logika dan struktur data supaya dapat menghasilkan sekaligus memanipulasi bentuknya itu secara instan. Dalam proses pemrograman pada desain parametrik, kita tidak perlu menguasai dan membuat bahasa pemrograman seperti programmer, tapi kita dapat menggunakan software pemodelan parametrik seperti Rhinoceros Grasshopper untuk melakukan pemrograman lebih mudah secara visual dengan komponen algoritma yang sudah disediakan di Grasshopper. Proses ini juga dikenal sebagai proses visual programming. Salah satu alasan utama mengapa kita melakukan pendekatan parametrik pada proses perancangan itu adalah untuk menghasilkan bentuk-bentuk arsitektural baru dengan kompleksitas yang tinggi dengan mudah. Lalu desain parametrik memungkinkan proses desain yang generatif atau generative design istilahnya. Ini sebuah istilah yang mulai populer terdengar di dunia arsitektur. Generative design itu intinya kita bisa menghasilkan banyak sekali alternatif desain, ratusan bahkan ribuan, berbasis pada perubahan parameter. Nah, inilah yang akan membuat proses desain itu menjadi lebih kreatif dan eksploratif. Dan di sini tentunya desainer itu bisa memanfaatkan proses generatif ini untuk melakukan kolaborasi atau partisipasi antara desainer dengan klien, desainer dengan ahli atau akademisi di dalam memilih atau menentukan desain mana yang paling ideal atau yang paling baik dari sekian banyak alternatif yang telah dihasilkan.
Salah satu penerapan lainnya dari desain parametrik itu adalah untuk memudahkan proses prefabrikasi, di mana kita bisa menghasilkan informasi yang berbeda dari setiap bagian objek desain atau per komponen itu dengan efisien. Jadi, informasi inilah yang kita bisa manfaatkan untuk proses pemasangan atau penggabungan di lapangan. Misalnya pada desain Serpentine Pavilion yang dirancang oleh Bjarke Ingels, kita bisa lihat bahwa di sini Serpentine Pavilion itu terdiri dari box-box. Sederhana sekali sebenarnya, hanya kotak-kotak. Tapi bagaimana kotak-kotak ini memiliki koordinat yang berbeda-beda, yang sedemikian rupa ketika dipadukan bisa menghasilkan bentuk yang kompleks dan atraktif seperti ini. Kalau kita melakukan pemodelan parametrik, informasi-informasi terkait koordinat ini bisa kita hasilkan. Kita bisa dapatkan secara instan. Dan itulah yang akan kita gunakan untuk memudahkan proses prefabrikasi di lapangan, supaya bisa dikerjakan dengan lebih efisien. Menurut saya, tren arsitektur parametrik ini sebenarnya baru permulaan. Karena sekarang software pemodelan parametrik sudah mulai banyak dikoneksikan ke software-software simulasi bangunan, seperti simulasi pencahayaan, thermal, energi, angin, dan berbagai software simulasi lainnya. Sehingga desain parametrik ini bisa dimanfaatkan secara efisien untuk proses optimisasi desain bangunan. Misalnya, saya ingin menentukan posisi dan besaran jendela yang ideal atau yang efektif untuk pencahayaan dan thermal, atau menghasilkan bentuk fasad yang adaptif terhadap iklim sekitar. Bahkan dalam perancangan kota pun desain parametrik juga bisa diterapkan. Misalnya untuk menguji berbagai skenario desain kota, untuk menilai kenyamanan thermal ruang luar, kenyamanan berjalan kaki, ataupun ketahanan atau resiliensi terhadap perubahan iklim yang nantinya akan terjadi di masa depan. Jadi di sini teman-teman, kemampuan generatif dari desain parametrik itu dimanfaatkan supaya kita dapat menghasilkan puluhan bahkan ratusan alternatif desain yang semuanya itu nanti akan dievaluasi berdasarkan hasil simulasi untuk menentukan pilihan desain yang terbaik. Jadi di sini kesimpulannya adalah kita bisa menentukan desain terbaik berbasis performa dari hasil simulasi. Nah, dari eksplorasi yang sudah saya lakukan, saya melihat bahwa optimisasi desain secara parametrik ini sudah banyak dilakukan pada ranah penelitian arsitektur. Tapi saya masih sedikit menemukan kalau optimisasi desain berbasis parametrik ini dilakukan oleh praktisi di dunia industri bangunan. Dan menurut saya sendiri, desain parametrik ini baru ngetren kurang lebih 1 dekade lalu. Sejak bentuk-bentuk bangunan kompleks, futuristik, dekonstruktif mulai heboh. Bahkan software pemodelan parametrik pun seperti Rhinoceros Grasshopper baru mulai digunakan banyak orang itu tidak lebih dari 1 dekade lalu. Nah, menurut saya ini kesempatan yang bagus jika teman-teman khususnya mahasiswa arsitektur dapat mempelajari dan mempraktekkan desain parametrik dari sekarang. Saya sendiri yakin di masa depan penerapan desain parametrik akan mulai banyak diadopsi dan dipraktekkan dalam dunia perancangan arsitektural untuk memecahkan berbagai masalah lingkungan dan sosial berbasis pada optimisasi atau peningkatan performa desain tadi. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tuliskan pendapat. Ya, oke, sudah ada yang nonton ya? Cuman suaranya yang kami dengar, Pak. Tidak ada tayangan videonya, Pak. Lah, kenapa nggak bilang? Aduh, kenapa nggak bilang tadi ya? Saya sudah bilang di awal tadi, Pak. Cuman apa? Mungkin kalau suaranya tadi dari videonya, jadi nggak kedengaran. Oh, sorry. Kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan. Iya, Semua kelihatan, Pak. ketemu lagi dengan saya Wendy. Kalau didengar
teman-teman karena di sini saya sudah menyiapkan melibatkan teknik pemrograman dengan bantuan algoritma. Nah, mungkin penjelasan saya tadi itu masih sulit untuk dimengerti, tetapi tidak apa-apa karena di sini saya sudah menyiapkan sebuah ilustrasi yang bisa memberi petunjuk kepada teman-teman supaya bisa lebih gampang memahami arsitektur parametrik. Oke, di layar sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ada sebuah objek desain yang bentuknya itu berubah-ubah. Dan di sebelah kanan itu ada semacam penggeser angka atau juga grafik yang kalau saya ubah dia akan menyebabkan perubahan bentuk objek desain itu terjadi. Nah, intinya di sini tuh saya bisa melakukan eksplorasi dan manipulasi bentuk secara instan berbasis pada perubahan parameter yang ada di sebelah kanan ini, teman-teman. Nah, di sini itu kata kuncinya adalah parameter, di mana suatu desain itu tercipta dari berbagai parameter yang bisa saya definisikan dalam proses desain. Biasanya, arsitek itu mengembangkan ide atau gagasannya melalui sketsa tangan, SketchUp, solid, pola dari pemrograman untuk mendefinisikan hubungan, aturan, pola dari suatu bentuk geometri. Jadi pada desain parametrik, desainer itu terlebih dahulu membuat rangkaian logika dan struktur data supaya dapat menghasilkan sekaligus memanipulasi bentuknya itu secara instan. Dalam proses pemrograman pada desain parametrik, kita tidak perlu menguasai dan membuat bahasa pemrograman seperti programmer, tapi kita dapat menggunakan software pemodelan parametrik seperti Rhinoceros Grasshopper untuk melakukan pemrograman lebih mudah secara visual dengan komponen algoritma yang sudah disediakan di Grasshopper. Proses ini juga dikenal sebagai proses visual programming. Salah satu alasan utama mengapa kita melakukan pendekatan parametrik pada proses perancangan itu adalah untuk menghasilkan bentuk-bentuk arsitektural baru dengan kompleksitas yang tinggi dengan mudah. Lalu desain parametrik memungkinkan proses desain yang generatif atau generative design istilahnya. Ini sebuah istilah yang mulai populer terdengar di dunia arsitektur. Generative design itu intinya kita bisa menghasilkan banyak sekali alternatif desain, ratusan bahkan ribuan, berbasis pada perubahan parameter. Nah, inilah yang akan membuat proses desain itu menjadi lebih kreatif dan eksploratif. Dan di sini tentunya desainer itu bisa memanfaatkan proses generatif ini untuk melakukan kolaborasi atau partisipasi antara desainer dengan klien, desainer dengan ahli atau akademisi di dalam memilih atau menentukan desain mana yang paling ideal atau yang paling baik dari sekian banyak alternatif yang telah dihasilkan. Salah satu penerapan lainnya dari desain parametrik itu adalah untuk memudahkan proses prefabrikasi, di mana kita bisa menghasilkan informasi yang berbeda dari setiap bagian objek desain atau per komponen itu dengan efisien. Jadi informasi. Oke ya, bisa tadi disimak ya. Baik, Pak. Nah, kayak begitu tuh arsitektur apa tadi nih? Digital morphogenis itu salah satunya tadi apa? Parametrik. Nah, kalau di arsitektur kontemporer itu Bapak Ibu, kalau di arsitektur kontemporer itu perlu Bapak Ibu tekankan, kita tekankan bahwa di arsitektur kontemporer itu fungsi ruang itu ditempatkan pada nomor kedua, yang diutamakan dulu bentuknya. Paham ya? Bisa ya? Ngerti ya? Yang kita utamakan dulu itu bentuknya. Diutamakan dulu itu bentuknya. Bentuk, setelah kita membentuk, fungsi-fungsi yang lain itu mengikuti. Ya? Bisa ya? Nah, ini kemarin yang ada di arsitektur kontemporer, di mana di minggu yang lalu ya. Misalnya kayak ini kan parametrik. Ya kan? Ya kan? Ini bisa kita kategorikan sebagai arsitektur parametrik ini tadi yang digital morphogenis ini. Nah, bentuk-bentuk yang kayak begini,
Ya, ini kan rumit. Ya, tadi pakai program itu tadi. Ya. Nah, kayak begini, itu kan rumit. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya terutama yang muda-muda ini Andi Fadli bisa pakai program itu. Ya, itu yang kita harapkan sebenarnya. Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Coba dibaca Andi Fadli. Arsitektur dekonstruksi. Nah, ini nih arsitektur dekonstruksi nih. Dibaca. Arsitektur dekonstruksi adalah suatu pendekatan terhadap perancangan bangunan dengan mencoba melihat arsitektur dari segi fragmentasi atau potongan, memanipulasi permukaan struktur dan fasad, serta olahan bentuk-bentuk non-rektilinear. Ya, jadi bentuk-bentuknya itu tampak tidak terkonsep, tapi terkonsep. Bentuk-bentuknya itu tampak berantakan, tapi terkonsep. Bentuk-bentuknya itu aneh-aneh, ya tapi terkonsep begitu. Ngerti nggak maksudnya Bapak? Ngerti, Nah, Pak. ini contohnya arsitektur dekonstruksi. Coba kita perhatikan arsitektur dekonstruksi itu. Coba diperhatikan baik-baik. Arsitektur dekonstruksi itu tidak ada bagian-bagian bentuk ini yang sama. Tidak ada kan yang sama? Ya, ini misalnya kita kategorikan sebagai yang pertama, bentuk bagian pertama. Bagian keduanya juga tidak sama. Bagian ketiganya juga tidak sama. Paham nggak maksudnya Bapak? Iya, Pak. Ya, jadi tidak ada bentuk-bentuk yang sama nih. Bentuk bangunan satunya, bentuk bangunan duanya, bentuk bangunan tiganya itu berbeda-beda. Tidak ada yang bentuk sama. Nah, ini juga. Ya, tidak ada bentuk-bentuk yang sama kan? Ya, setiap elemen-elemen bagiannya itu berbeda-beda. Ya. Nih. Ya. Ini. Ya, ini berbeda-beda semua. Ini arsitektur dekonstruksi. Tampak berantakan tapi terkonsep. Tampak aut-autan tapi terkonsep. Tampak berantakan tapi tetap terkonsep begitu. Nah, ini juga ya. Tidak ada bentuk-bentuknya yang sama. Ya, berbeda-beda kan? Ah, ini juga. Ya, ini arsitektur dekonstruksi. Nah, ini anak bimbingannya Bapak ya. Namanya Idawati, ini maketnya. Anak S1. Ini judulnya Gedung Pemuda dengan pendekatan arsitektur dekonstruksi ini. Ya. Jadi pada awalnya dia kesulitan membentuk. Jadi bentuknya ini sebenarnya kita ambil dari bentuk lokal. Jadi siluet, ini sebenarnya siluetnya ini Gedung Pemuda di Kabupaten Kolaka. Kita jadi karena masukannya dari penguji harus mengambil prinsip-prinsip lokal. Jadi kita cari bentuk-bentuk lokalnya ya, bentuk-bentuk lokal tersebut. Jadi bentuk-bentuk lokalnya itu adalah ada penari, ada apa? Ada tari lokal, tari pemuda lokal kalau nggak salah di kabupaten di Kolaka itu. Nah, ketika pemuda itu lagi menari, kita ambil siluetnya. Nah, siluetnya ini, siluetnya ini. Ya, jadi ini arsitektur dekonstruksi. Jadi coba lihat bentuk-bentukannya tidak ada yang sama kan? Setiap bagian-bagian tidak ada yang sama. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu terinspirasi sehingga nanti bisa tugas akhirnya juga mengambil bentuk-bentuk dari konsep-konsep arsitektur kontemporer. Nah, coba dibaca Bapak Basri. Arsitektur futuristik. Nah, dibaca. Silakan, Pak. Arsitektur futuristik merupakan gaya arsitektur yang berasal dari ide pemikiran atau gagasan yang menggunakan kebebasan dan berorientasi ke masa depan.
ke dalam bentuk yang tidak biasa, kreatif, dan inovatif. Arsitektur futuristik itu orientasinya ke masa depan ya. Kita menawarkan konsep bangunan untuk masa depan. Nah, misalnya bentuk-bentuk kayak begini ya. Kalau nanti di akhir materi ini nanti kita ada kesimpulannya ya, ada simpulan yang Fanoget atau apa? Kesimpulan dari Kiso Kurosawa bahwa ke depan itu kita harus sudah menyatu dengan alam ya. Jadi kita arsitekturnya itu sudah ke arsitektur yang berkelanjutan. Jadi arsitektur futuristik itu yang kayak begini. Jadi seperti hutan-hutan kota. Jadi bangunan-bangunan itu diibaratkan seperti pohon-pohon hutan gitu, ya. Nah, seperti begini itu arsitektur futuristik. Ya. Coba bisa di laut. Ya, jadi ditawarkan dari bentuk-bentuk yang seperti ini. Itu namanya futuristik. Ya. Kayak begini. Nah, penutup di arsitektur high-tech. Coba dibaca Ibu Perlin. Arsitektur high-tech. Arsitektur berteknologi tinggi, dalam kurung ekspresionisme struktural, adalah jenis arsitektur modernis akhir yang muncul pada 1970-an, yang menggabungkan unsur-unsur industri dan teknologi berteknologi tinggi ke dalam desain bangunan. Ya, silakan lanjut Bu Perlin. Pedoman perencanaan berdasarkan ungkapan high-tech. Ada 6 poin. Poin pertama, fungsi dan representasi antara teknik dan style, langgam. Poin kedua, produksi massal, struktur dan servis dan kebanggaan atas teknologi. Poin keempat, ruang dan fleksibilitas. Poin kelima, penyambungan atau plug input, sebuah strategi praktis. Dan yang keenam, tipologi high-tech. Nah, arsitektur high-tech itu teknologi tinggi ya. Ya, teknologi tinggi di era itu. Nah, pada tahun 1970-an juga ada arsitektur high-tech ya, Pompidou Center ini. Ya, nanti banyak di YouTube ya, nanti Bapak bisa lihat. Jadi Pompidou Center ini adalah apa nih? Bangunan pameran ya. Jadi pusat pameran di sini. Jadi strukturnya itu diekspos. Ya, diekspos. Jadi tiang-tiangnya ini ya seperti pabrik, seperti bangunan pabrik ya. Jadi terekspos. Disitulah keindahan bangunan ini. Jadi mengekspos strukturnya. Ya, itu adalah contoh bangunan high-tech di era tahun 1970-an. Nah, ini juga bentuk bangunan high-tech ya yang berteknologi tinggi kemarin yang kita sudah diskusikan ya, strukturnya ya. Semuanya ya. Nah, ini juga misalnya pakai kabel, itu teknologi tinggi. Ya, ini juga ya struktur-struktur rangkanya ini yang kemarin kita diskusikan. Ya, ini juga ya high rise building ini. Ya, itu semua termasuk dalam kategori high tech. Oke ya, Bapak rasa cukup. Nanti minggu depan kita lanjut lagi. Ini masih ada 10 lagi. Nah, dari sini ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, tanggapannya silakan. Tidak menarik ya? Menarik, Pak. Jadi sedikit ada hanya bukan pertanyaan ini, Pak. Ya, silakan. Iya, baik. Saya lihat tadi itu jadi
kalau dari berbagai jenis-jenis konsep arsitekturnya ya Pak. Semacam konsep arsitekturnya ya. Jadi ada satu yang pertama tadi itu Pak, konsep apa tadi yang pertama? Boleh dibuka yang slide di atas Pak. Blok. Arsitektur blok. Jadi saya lihat itu ada kemiripan dengan konsep arsitektur yang poin 2 kalau tidak salah tadi itu Pak. Jadi memang saya lihat tadi ada kemiripan mengenai bentuk apa ya, mengenai bentuk-bentuk lokal itu Pak. Saya kurang perhatikan juga tadi itu di poin berapa. Itu apa yang membedakan kalau misalkan dia, ya seperti itu tadi Pak, yang ini. Yang sarang semut tadi itu Pak. Ya itu Pak. Jadi kira-kira apa yang membedakan konsep yang pertama tadi dengan yang ini Pak? Karena sama-sama mengambil dari bentuk apa demografis. Oke ya, bagus sekali pertanyaannya. Perlu diketahui bahwa konsep-konsep dalam arsitektur itu dia itu sifatnya overlap. Mengerti nggak maksudnya Bapak? Overlap itu Mengerti, Pak. Saling overlap terkait. itu ya Terkait, saling ya. tumpang tindih. Keterkaitan. Saling tumpang tindih, saling keterkaitan. Nah, untuk mengkategorikan bahwa ini loh konsep arsitektur blok, ini loh konsep arsitektur kritis regionalisme misalnya, ini loh konsep arsitektur industrial chic. Itu semua tergantung pemahaman kita terhadap bentuk-bentukan arsitektur. Gitu. Jadi Baik. kita ini sebagai pengamat bisa menginterpretasikan seluas-luasnya sesuai dengan perbendaharaan arsitekturnya kita. Bernalar, menginterpretasikan, berpikir, itu kan bagian dari pengetahuan. Begitu. Baik, Pak. Saya Ya, paham. jadi tidak apa sih istilahnya? Tidak bisa kita memonopolistik bahwa bentukan-bentukan itu ini loh milik kritik regionalisme saja, ini loh milik arsitektur blok saja, enggak seperti itu. Kita bebas menginterpretasikannya sebebas-bebasnya sesuai dengan perbendarahan arsitekturnya kita. Gitu. Jadi semakin dalam pengetahuan arsitekturnya kita itu semakin mudah mengkategorisasikan, oh ini loh arsitektur ini loh arsitektur ini gitu. Begitu. Satu lagi nih Pak. Ya, silakan. Apakah ada konsep utama dalam dunia arsitektur? Mungkin dia kalau misalkan seperti motor Honda, Yamaha, kemudian ada tipe-tipe tersendiri. Apakah seperti itu juga, Pak? Sebenarnya Bapak jawab secara umum saja ya. Baik, Pak. Sebenarnya semua itu pengetahuan Bapak itu muaranya kita itu kembalinya ke filsafat ilmu. Ya, nah, bagaimana caranya kita kembali ke filsafat ilmu itu? Bapak sekolah lagi. Setelah selesai D3, S1. Setelah selesai S1, S2. Setelah selesai S2, S3. Itu muaranya itu Pak, kembali ke filsafat ilmu. Filsafat ya. Ya, kita kembali tuh ke filsafat ilmu. Nanti di situ semua akan ketemu.
kenapa misalnya kenapa ini tercipta misalnya arsitektur konseptualisme misalnya ya. Iya. Misalnya, Pak. kenapa tercipta itu arsitektur konseptualisme? Setelah kita pelajari, oh ternyata itu dari pemikiran filsafat Plato yang mengatakan bahwa ide itu adalah yang yang kebenaran sejati, sedangkan wujud itu kayak begitu. Iya, Pak. Ya, jadi itu pengetahuan itu semua pada akhirnya itu kembali ke filsafat ilmu. Nah, teori-teori arsitektur itu, Bapak, teori-teori Iya. arsitektur itu awalnya dari para filsafat-filsafat yang dikembangkan, yang diturun-turunkan sehingga Iya. menjadi bidang-bidang ilmu masing-masing. Gitu. Jadi kalau kita mau cari muaranya itu kita harus kembali ke filsafat ilmu. Baik, Pak. Begitu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak mau mendalami arsitektur ya setelah lanjut S1, lanjut lagi S2. Nah, nanti di S3-nya tuh baru Bapak temukan Filsafat ya. hubungan-hubungan. Ya, kita nanti kembalinya ke filsafat ilmu. Jadi di situ nanti kita akan belajar bagaimana ontologinya, bagaimana epistemologinya, bagaimana aksiologinya gitu. Akan ketemu nanti secara sadar atau tidak sadar kita akan ketemu, oh ternyata ini nih gitu. Baik, Pak. Begitu. Saran dari saya sih banyak ini aja banyak baca gitu, banyak membaca. Diskusi juga ya, Pak. Ya banyak diskusi, banyak nonton YouTube yang terkait arsitektur. Itu akan ketemu nanti. Baik. Begitu. Ya, jadi Bapak kasih saran sih kalau sudah lanjut S1 bisa lanjut S2. Tapi S2-nya di arsitektur ya. Iya, Pak. Itu. Biar lebih sinkron, Pak. Ya, gitu. Biar lebih sinkron, biar lebih linear. Rencananya sih kita mau lanjut PPARS dulu ini, Pak. Oke, boleh. Bisa. PPARS. Oh ya, oke. Boleh. Iya. Soalnya sekarang legalitas itu penting. Iya. Tidak hanya pintar, tapi harus diakui juga oleh negara. Betul, Pak. Dengan tanda sertifikat, dengan tanda ijazah kan? Lembaran itu yang harus Iya. ada. Ya harus. Jadi itulah gunanya kita sekolah, ya kan? Betul. Ternyata ilmu itu luas. Ya, kalau kita tidak sekolah, mungkin kita tidak bisa melihat arsitektur kontemporer seperti ini. Iya, Pak. Saya juga baru Ya. dapatkan seperti ini Ya. di sini, Pak. Gitu. Jadi tidak ada ruginya kita sekolah. Betul, Pak. Oke, jadi itu nanti kembali ke Baik. filsafat ilmu ya. Itu muaranya tuh Iya. di situ. Muaranya tuh di Iya. situ. Ya. Baik, itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Fadli, mana Fadli? Iya, Pak. Jangan main kato-kato saja Fadli. Silakan Fadli. Begini Pak, ini yang tentang yang konsep yang seperti siput tadi Pak, yang pertama. Mana itu konsep siput? Iya. Kenapa itu? Tidak, itu kalau konsepnya itu pendetailannya bagaimana itu Pak? Kalau didetailkan itu, apakah ambil sudut bagaimana? Karena dia seperti kita tahu itu sudutnya hampir tidak ada Pak, begitu. Ya, Karena ya. kalau Betul, ya. dasar pembangunannya kan biasa ada gambar kerja atau 3D. Ini mengacu kemana? Gambar kerjanya atau 3D-nya ini Pak? Oh, ya. Gitu, Jadi Pak. sebenarnya sama seperti pertanyaan itu sama seperti masa bimbingannya Bapak nih si Ida. Waktu dia membentuk ini dia langsung bingung Pak nanti strukturnya bagaimana Iya betul Pak. nanti strukturnya ini bagaimana. Bapak cuman bilang kalau kita jadi tadi yang Bapak bilang yang kita telah diskusikan di arsitektur kontemporer itu Bapak Ibu bahwa arsitektur kontemporer itu pada tahap pertama kita itu membentuk
Ngerti nggak maksud Bapak? Kita dulu tuh membentuk, ngerti ya? Ya, Pak. Ya, kita dulu itu membentuk fungsi ruang, yang lain-lain itu struktur, yang lain itu kita tempatkan pada nomor kesekian. Paham nggak maksudnya saya? Ngerti nggak? Ya, Pak. Ya, kita membentuk dulu. Nah, setelah terbentuk, baru kita pikirkan yang lain-lainnya, bagaimana strukturnya. Sebenarnya strukturnya ini gampang. Kita cari kan berstruktur itu kan kita harus cari bentuk struktur yang sederhana kan. Nah, kalau bentuk strukturnya ini, eh, apakah kalian bisa menunggu Bapak carikan file? Bisa ya? Bisa, Pak. Pak. Sebentar ya Tapi Bapak mungkin carikan dulu. bisa digunakan dengan struktur beton atau baja, Pak. Ya, boleh. Tunggu ya Bapak carikan dulu ya. Nah, setelah Bapak diskusi sama si Ida, strukturnya dibeginikan aja. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. nggak? Nah, ini kan bangunannya sulit kan, kayak melengkung-melengkung, kayak bangunan Heise Nidar ini ya. Ternyata bangunannya menggunakan, coba perhatikan, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ternyata menggunakan space frame. Jadi untuk membentuk yang lengkung-lengkung itu pakai space frame, tapi bangunan utamanya tetap pakai beton. Untuk membentuk itu pakai space frame aja. Nih, kelihatan ya? Iya, Pak, kelihatan. Nah, ini gimana ya? Ini pakai sistem ball joint ini, Ball space joint. frame ini. Iya, jadi Ball joint. Nah, ini kan parametrik kan? Ya gitu. Nah, si Ida itu juga dia pakai sistem space frame itu. Jadi pada prinsipnya begini, Fadli, jangan dulu kamu pikirkan strukturnya. Kita ini mahasiswa arsitektur. Mahasiswa arsitektur itu yang dicari adalah karakteristik keunikan bangunanmu. Paham nggak maksudnya Bapak? Iya, Pak. Itu dulu yang kita cari, bentuk-bentuk yang unik itu. Baik, Pak. Ngerti ya? Yang lain-lain itu belakangan. Nanti kita diskusi sama pembimbing. Iya, Pak. Bapak tuh begitu. Urusannya sipil itu, Pak. Ya, itu urusannya sipil, bukan urusannya kita. Ya, tugasmu adalah Urusannya orang struktur itu. Nah, tugasmu adalah itu. Tugasmu adalah apa? Membentuk. Tugasmu itu membentuk. Ya. Nah, ini Bapak kasih contoh juga ya. Ini mahasiswa bimbingan Bapak anak D3. Ya. Jadi Bapak bilang sama dia, saya bilang, Yasmin, kamu membentuk dulu. Yang lain itu belakangan. Kelihatan nggak? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Nah, Yasmin itu kan dari Wawonii. Yasmin itu kan kampungnya di Wawonii. Nii, kelapa. Jadi masjid ini terinspirasi dari bentuk kelapa. Paham nggak maksudnya Bapak? Paham, Pak. Paham. Nih, ini kan kayak bentuk kelapa kan. Bentuknya dulu Pak Basri. Bentuknya dulu Pak Milson. Bentuknya Betul, dulu. Nih. Kayak kelapa kan, kalau sudah jadi bentuknya, nanti kita diskusikan. Apakah kamu pakai beton, apakah kamu pakai apa? Nih, ngerti nggak? Akhirnya unik kan? Ini dari kelapa loh, ya, begitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah ini Bapak kasih contoh satu lagi. Nah, sama nih mahasiswanya Bapak ya. Namanya Aspadila. Dia itu kampungnya di Kolaka. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini mahasiswa D3. Bangunannya itu kantor KPUD. Nah, agar bangunannya unik,
dan berkarakter, Bapak minta tolong sama dia mengambil sumber inspirasi dari potensi lokalnya kakao, coklat. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Jadi ini toh, ini yang Dari samping ini mungkin Pak. ini nanti pipa-pipa gipnya ini dialah yang seperti kulit kakao. Nih, pipa-pipa gipnya ini nanti seperti kulit kakao. Nih, ini kan kayak kakao kan? Iya. Nih. Nah, nanti kulit bangunannya ini nanti ACP-nya itu Bapak Ibu sama dengan motif. Kalau kita belah buat coklat itu biji-bijinya itu yang putih-putih. Iya, Pak. Siapa nama mahasiswanya ini Pak? Aspadilla. Kayak kenal ini bentuk atapnya. Ya, ini kita ambil, kita eklektik dari kantor bupati. Bupati Kolaka Timur Pak. Iya, kita eklektik. Apakah kita yang desain? Betul Pak. Ya, jadi kita adaptasi dari situ bentuk atapnya. Jadi ini kulitnya ini seperti kulit apa? Seperti biji kakao itu nanti motifnya. Gitu. Dari pipa ya? Ini pipa gip Pak, yang ini pipa gip. Iya. Jadi ada sebenarnya setelah kita diskusi ada nanti pipa gip juga yang berbentuk vertikal di sini. Gitu. Jadi dia seperti nampak itu. dari atas ya Pak? Ya, jadi itu tadi. Jadi kayak coklat. Jadi sebenarnya gini, maksudnya untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang unik dan berkarakter itu tidak mesti kita harus ambil dari bentuk-bentukan rumah tradisional, tetapi ada yang lebih luas lagi. Misalnya potensi lokalnya kita itu apa? Itu yang kita bawa sebenarnya. Itu arsitektur tuh di situ. Ya, bisa ya? Dan saya lihat juga itu ada moncong merahnya di depannya Pak. Ya, tadi kita adaptasi dari. Jadi waktu dia mendesain ini, ya dia tentu observasi kan? Betul Pak. Ya, dia observasi. Jadi kita diskusikan nanti kamu foto ya bentuk atap kantor bupati, dia foto. Itu nanti yang kita adaptasi. Begitu. Ya, mudah-mudahan terinspirasi. Mudah-mudahan Bapak harap sih nanti tugas akhirnya bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang unik, yang berkarakter. Jadi yang ada di mindsetmu itu adalah bagaimana menghasilkan bentuk yang unik dan berkarakter. Jangan lagi bentuk-bentuk yang konvensional. Ada satu lagi nih Pak mengenai tugas akhir Pak. Ya. Bisa tidak kalau tugas akhirnya nanti desain rumah Pak? Kalau untuk skala S1, itu harus bangunan-bangunan yang monumental. Monumental ya. Ya, bukan rumah. Sama juga mahasiswa D3 sekarang. Mahasiswa D3 itu bukan rumah. Mahasiswa D3 itu dibatasi luas bangunannya itu 1.500 meter persegi. Iya Pak, betul. Dan minimal 2 lantai. Nah, nanti juga kalian juga seperti itu. Menghasilkan bangunan-bangunan yang monumental dengan pendekatan. Tadi kalian sudah pelajari arsitektur kontemporer yang mana nanti arsitektur blok K, regionalisme industrial gitu. Nanti sisa kamu pakai sesuai dengan kebutuhan kalian. Begitu Fadli. Siapa? Oke, Bapak rasa cukup. Terima kasih banyak sudah jam 3. Mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi minggu depan.